Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian berupa laporan kemajuan penelitian pasca sarjana dengan judul Implementasi Prinsip Bangunan Hijau untuk Ruang Dalam pada bangunan Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Samratulangi Manado yang terdiri dari tim dosen, yakni Bapak Profesor Dr. Insinyur Jeffrey Ignatius Kinagindea dan Bapak Dr. Yudi Obed Waani STMT, serta dengan melibatkan mahasiswa pasca sarjana, yaitu Rayanda Pasau dengan NIM 22202112003. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa persoalan dan kondisi yang ada, yakni yang pertama, isu pemanasan global sebagai tindakan praktis melakukan penghematan energi termasuk material dan air, terutama pada bangunan gedung. Kemudian, mengadopsi sistem bangunan hijau pada gedung. Bangunan memegang porsi signifikan terhadap penggunaan energi sebesar 40%, emisi gas rumah kaca sebesar 25%, dan penggunaan air sebanyak 20%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi elemen teknis bangunan dekanat, seperti bagaimana penerapan kriteria prinsip interspace terimplementasi pada bangunan gedung dekanat Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Kemudian, bagaimana rekomendasi desain ruang dalam apa untuk dapat diterapkan pada bangunan lain di Unsrat berdasarkan standarisasi bangunan hijau. Sebagai riset dasar, maka tingkat kesiapan teknologi berada pada level 3, di mana pada akhir penelitian meningkat pada level 4. Peta jalan penelitian merupakan panduan penting dalam rangkaian penelitian yang hendak dituju. Dalam hal ini, di program Magister Arsitektur Unsrat, peneliti mengambil bagian sains dan teknologi arsitektur dengan topik penelitian bangunan hijau. Kemudian ada beberapa indikator GBCI untuk interior, yakni tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan juga manajemen lingkungan. Dan ada beberapa ruangan yang menjadi sasaran peneliti, yaitu yang pertama area lobby, kemudian perpustakaan, baru setelah itu ruang dosen kepala program studi S2 Arsitektur, kemudian ruang wakil dekan 1 Fakultas Teknik, ruang toilet pria dan wanita, dan yang terakhir adalah aula. Kita masuk dalam tahapan dan metode penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, ketua, dan juga anggota peneliti. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, data dan pengukuran. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, retrofitting standar yang ada. Dan yang terakhir adalah pelaporan publikasi. Hasil penelitian. Yang pertama, tepat guna lahan. Untuk kriteria ini, adanya prasyarat kebijakan pengurangan kendaraan bermotor belum tampak secara jelas. Kebijakan tersebut dari pengelola bangunan untuk memenuhinya. Kemudian, untuk aksesibilitas pengguna dan penghubung ke bangunan di sebelah barat daya dan dapat dilintasi sampai ke blok bangunan di sebelah tenggara. Blok bangunan yang lain tidak ada penghubung, hanya bisa dicapai dengan melintasi jalan beraspal. Fasilitas sepeda tidak dibangun. Berhubung kondisi sosial, para pemangku kepentingan di sini rata-rata berkendaraan roda 2 atau roda 4 saja. Bangunan tidak didesain untuk menuai air hujan. Air hujan yang jatuh
pada bidang atap dialirkan dengan pipa-pipa yang parit tertutup menuju pada rel kota. Tapak yang tertutup dengan paving block digunakan untuk taman parkir dan seringkali menjadikan sumber panas yang menyerap dan mengemisi panas yang cukup kuat, apalagi pada siang hari di terik matahari. Jika dibandingkan dengan persyaratan GBCI, prinsip ruang dalam versi 1.0 dapat dikatakan untuk kriteria ini yakni berbobot 11,65%. Bangunan ini belum memenuhi standar dan baru memenuhi 50% saja. Yang kedua adalah efisiensi dan konservasi energi. Hal pertama dalam kriteria ini adalah kampanye konservasi energi, di mana pada bangunan ini belum tampak adanya kegiatan dan gerakan konservasi energi. Sedangkan hal utama untuk melakukan efisiensi dan konservasi energi adalah metering, sehingga kita dapat mengetahui berapa kuantitas konsumsi dan beberapa yang dapat dikonservasi, atau melakukan commissioning paling tidak secara sederhana. Tetapi sayangnya, untuk bangunan ini ada panel listrik, akan tetapi mencakup hampir seluruh bangunan dalam kawasan. Tidak ada pemisahan materi per bangunan. Kemudian, untuk sistem AC, seluruh ruangan menggunakan AC untuk mendinginkan ruangan, terkecuali beberapa area tertentu seperti toilet dan hall yang disuplai dari koridor lantai mezanin. Sistem AC yang digunakan adalah sistem sentral dengan kapasitas 60 PK. Sudah termasuk ruang teater atau aula yang terdapat di lantai 5. Untuk studi ini, mesin pendingin yang digunakan tidak dapat diakses sehingga pembahasan ini terbatas. Kontrol sistem pengondisian udara atau Mobile Ventilation and Air Conditioning atau disingkat dengan MVAC belum dapat dilakukan secara memadai. Untuk penerangan, digunakan penerangan buatan, baik jenis lampu maupun luminernya. Belum mempertimbangkan dengan baik penggunaan lampu yang hemat energi seperti jenis Light Emitting Diode atau LED. Penerangan alamiah dirasa cukup, bisa mencapai 200-300 lux jika di luar ruangan langit cerah dan tidak hujan. Akan tetapi, di setiap ruangan kita jumpai semua ruangan ditambahi oleh penerangan buatan juga. Dengan densitas daya dan kontrol belum memadai dan tidak adanya satu sistem kontrol yang mandiri dan terpadu, maka peralatan elektrik yang digunakan pada umumnya jenis standar, dan ini merupakan buah dari ketidaktahuan dalam mengimplementasikan prinsip bangunan hijau. Kriteria efisiensi dan konservasi energi belum memenuhi standar GBCI. Prinsip ruang dalam versi 1.0 bahkan baru terpenuhi sekitar 40% saja. Yang ketiga adalah konservasi air. Dalam pelaksanaan kampanye konservasi air, belum memperlihatkan tanda-tanda adanya upaya yang masif untuk kegiatan tersebut. Tetapi, setiap penggunaan air yang utama dilakukan dengan menentukan alat pengukur keluaran air. Dalam hal ini sering disebut dengan water fixture, yang digunakan atau yang sering kita jumpai dalam toilet maupun dalam WC, yang dimana wasil flush valve, valve tank, petorasan valve, keran wastafel, dan keran tanah dipilih yang hemat air, menggunakan barang pabrikan dengan jumlah pemakaian air yang standar. Namun, suplai air pada setiap keran wastafel belum dapat diminum atau disebut dengan potable water. Maka, konservasi air ini dalam GBCI ruang dalam berbobot 7,77%. Yang keempat adalah sumber dan siklus material. Material bangunan untuk sistem struktur diperoleh dari rekaman yang ada adalah beton bertulang yang pengerjaannya di lapangan. Tidak ada bagian prefabrikasi. Ini disebabkan
material seperti pasir dan batu tersedia dalam jumlah yang cukup di daerah ini. Kebijakan pembelian material ditentukan oleh standar dari pemberi dana dan disetujui oleh UNSRAD. Penggunaan besi baja untuk tulangan dan merupakan material yang didatangkan dari pabrikan yang umumnya berasal dari Pulau Jawa. Demikian juga dengan semen. Pada saat tersebut, industri semen yang sementara dibangun di daerah ini, yakni Koins, belum diproduksi secara massal. Kemudian, material lantai dari keramik dan pengecatan menggunakan cat ramah lingkungan. Rata-rata tidak mengandung amoniak atau zat berbahaya lainnya. Kemudian, tidak ada material bekas atau daur ulang yang digunakan. Semua peralatan material pendukung juga berasal dari Pulau Jawa, sehingga hal ini pertimbangan emisi karbon dan embodied energy bahan cukup besar. Tidak dilakukan perhitungan secara detail untuk emisi karbon maupun embodied energy material yang digunakan. Sedangkan penggunaan kayu rata-rata belum menggunakan yang bersertifikat, tetapi berasal dari toko penjualan yang legal. Kemudian, pada tahapan pembangunan maupun operasionalisasi terhadap kebijakan pengolahan limbah yang standar, sesuai dengan rencana kerja dan syarat atau disingkat dengan RKS. Dan pengelolaan dengan sistem pemisahan jenis sampah ini juga merupakan praktek pengolahan limbah yang berlangsung sampai saat ini. Kemudian, penggunaan mesin pendingin terutama dalam penggunaan refrigeran tanpa ODP telah menjadi ketentuan umum dalam sistem industri maupun operasionalisasi bangunan gedung. Maka, pada kriteria ini dapat disimpulkan bahwa gedung dekanat belum memenuhi standar secara penuh sesuai dengan GBCI prinsip ruang dalam versi 1.0. Padahal, bobot penilaian kriteria ini kedua terbesar dari seluruh kriteria, yakni sebesar 27,18%. Yang kelima adalah kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan. Kampanye bebas asap rokok, meskipun semua pengguna ruangan gedung ini sadar akan hal ini, akan tetapi masih terdapat juga beberapa orang yang merokok dalam ruangan. Tidak ada tanda atau petunjuk yang diletakkan di daerah yang mudah terlihat tentang larangan merokok. Juga tidak disediakan shelter untuk merokok di luar gedung. Kemudian, introduksi udara luar. Bertumpu pada sistem AC yang terpasang, di mana peletakan dan inlet udara bersih jauh dari sumber polusi. Hal ini perlu dipertimbangkan secara saksama. Berhubungan aktivitas sebagian besar waktu kita adalah dalam ruangan, menurut Indangen 2024. Pemandangan keluar dan cahaya matahari merupakan aspek penting dalam meningkatkan produktivitas. Hampir semua ruangan dalam gedung dekanat yang berjajar sepanjang perifik gedung dapat melihat pemandangan luar dan mendapatkan cahaya matahari. Meskipun dalam koridor berhubung pembatasnya adalah kaca, maka cahaya bisa penetrasi walaupun tidak terlalu kuat sampai ke koridor. Kemudian, pemantauan kadar CO2. Kendati semua ruangan dengan penghawaan buatan, tidak ada sensor CO2 yang terpasang untuk mendeteksi dan mengatur debit udara yang lebih sehat dan kadar CO2 sesuai persyaratan kesehatan. Pengendalian sumber pencemaran dalam ruang. Sumber polutan kimia dan biologi tidak terpasang alat atau apapun dan tindakan apapun juga dalam hal ini. Pengendalian sumber pencemaran dilakukan dengan meletakkan tong sampah di daerah tersembunyi, meskipun sumber sampah yang tidak terlalu mengganggu ruang lingkungan, kecuali sisa makanan. Kemudian, kenyamanan visual berhubungan erat dengan tingkat iluminasi yang sudah dijelaskan pada laporan. Masih ada beberapa ruangan yang tidak memenuhi standar iluminasi yang menyebabkan ketidaknyamanan visual, terutama dalam melaksanakan tugas dalam ruangan. Kemudian, untuk kenyamanan termal. Kenyamanan suhu udara dilakukan pengukuran pada beberapa ruangan
Dengan hasil, suhu udara rata-rata dalam ruang menggambarkan adanya peningkatan dari standar yang diisyaratkan. Seperti dalam tabel dan juga gambar yang terlampir dalam laporan. Meskipun demikian, semua orang diwawancari menyatakan nyaman dalam kondisi ini. Berarti, seluruh ruangan dinyatakan aman dan nyaman. Ada kemungkinan karena pengaruh dari pengoperasian sistem AC dengan kelembapan udara yang juga terjaga. Kemudian, tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan yang dicatat dalam beberapa ruangan dalam gedung dekanat ini rata-rata belum memenuhi standar, yakni di bawah 30 desibel, seperti yang terlampir dalam laporan. Seluruh ruangan yang dievaluasi tidak memenuhi standar kebisingan, apalagi sebagai gedung publik, banyak orang yang lalu lalang. Demikian juga dengan kontribusi desis dari sistem AC yang ada meskipun tingkat hanya kecil. Maka, kriteria keselamatan dan kenyamanan dalam ruangan menurut standar GBC interior merupakan prioritas penting dan terbesar dari semua kriteria dalam pemeringkatan, yaitu yakni 28,16%. Yang keenam dan yang terakhir adalah manajemen lingkungan bangunan. Kriteria manajemen lingkungan bangunan melingkupi pelatihan konsep hijau, adanya Green Associate atau Green Professional sebagai anggota tim, aktivitas without ramah lingkungan, invensi, dan aktivitas hijau. Semenjak diresmikan pemakaian gedung dekanat ini, belum ada kegiatan yang termasuk dalam kriteria ini. Beberapa kegiatan secara insentif dilakukan pada saat hari peringatan seperti Dies Natalis Fakultas dengan kegiatan hijau berupa penanaman pohon. Secara keseluruhan, kriteria ini dapat dikatakan tidak memenuhi sama sekali seluruh bobot sebesar 11,65%. Dengan cara otomatisasi, operasional dan manajemen bangunan, maka dapat dicapai apa yang disarankan oleh kriteria ini, seperti juga dideskripsikan dalam Indangin 2021. Berikut ini adalah lampiran dokumentasi ketika sedang melakukan penelitian dan juga beberapa contoh hasil dari penelitian gedung dekanat Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Sebagai wujud pertanggungjawaban hasil penelitian, maka penulisan artikel untuk dipublikasi di jurnal ilmiah nasional dengan Sinta 4 dengan jurnal yakni Jurnal Vitruvia. Anggaran untuk penelitian ini sekitar Rp31.570.000. Demikian video ini kami tampilkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam video ini. Dan kami berterima kasih kepada DRTM dan semua pihak yang terlibat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih.